Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristianingrum, NIM 11 dari PBSI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya, peta konsep yang berjudul Analisis Koherensi Wacana Teks Narasi dalam Buku Ajar Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Mengapa memilih judul tersebut sebagai bahan analisis kajian wacana? Koherensi dalam sebuah teks merupakan media komunikasi non-lisan yang berperan penting untuk menyampaikan maksud sebuah pesan kepada para pembacanya. Apabila sebuah teks tidak memiliki koherensi, maka maksud dari pesan yang disampaikan pada pembaca tidaklah berhasil. Untuk itu, buku ajar bahasa Indonesia harus memiliki koherensi yang baik agar siswa tidak salah mengartikan sebuah teks, sehingga siswa itu dapat mengerti maksud yang disampaikan oleh penulis terhadap buku ajar bahasa Indonesia kelas 7 tersebut. Maka penelitian yang saya buat ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan koherensi pada wacana teks narasi pada buku ajar bahasa Indonesia SMP kelas 7. Kemudian, fokus penelitian ini berfokus pada koherensi teks fabel dalam buku ajar SMP kelas 7. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana koherensi wacana narasi dalam buku ajar tersebut. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan koherensi wacana narasi dalam buku ajar bahasa Indonesia SMP kelas 7. Dalam artikel yang saya buat terdapat dua koherensi, yaitu koherensi berpenanda dan koherensi tidak berpenanda. Koherensi berpenanda itu menyatakan diungkapkan secara eksplisit yang ditandai oleh konjungsi. Sementara itu, koherensi tidak berpenanda itu diungkapkan secara implisit dapat dipahami lewat urutan kalimatnya. Kemudian di artikel yang saya buat, koherensi berpenanda itu dibedakan menjadi koherensi temporal, koherensi kronologis, koherensi kontras, koherensi kausalitas. Selanjutnya, koherensi tidak berpenanda. Pada artikel saya menemukan koherensi wacana dialog berjenis informatif saja, sehingga koherensi perincian dan koherensi perian datanya tidak dapat dipaparkan. Kemudian, metode penelitian, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang diambil di penelitian ini berupa koherensi dalam wacana narasi. Sumber data penelitian ini berasal dari wacana narasi berupa teks fabel pada buku ajar bahasa Indonesia SMP kelas 7. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca dan catat, yaitu peneliti membaca wacana narasi yang terdapat dalam buku ajar bahasa Indonesia SMP kelas 7. Kemudian, menginterpretasikannya data-data koherensi tersebut. Setelah itu, peneliti menandai dan mencatat data tersebut untuk dilakukan analisis. Data penelitian koherensi berpenanda dan koherensi tidak berpenanda. Sumber data penelitian, sumber data primer yaitu buku ajar bahasa Indonesia kelas 7 SMP, sumber data sekunder yaitu buku dan jurnal. Lampiran klasifikasi data yaitu pada buku ajar SMP kelas 7 bahasa Indonesia. Contoh lampiran klasifikasi datanya, saya mengambil data sebagai berikut. Contohnya pada koherensi berpenanda, itu terdapat koherensi temporal. Nah, koherensi temporal pada wacana narasi teks fabel berjudul Belalang Sembah itu seperti pada kutipan. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Jadi, dalam kutipan wacana narasi tersebut dapat diketahui terdapat koherensi temporal
yang menyatakan hubungan makna waktu antar frasa ataupun kalimat dengan tanda kata yang menunjukkan waktu setiap hari. Pada kutipan, setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Kemudian, contoh yang kedua yaitu koherensi tidak berpenanda. Saya mengambil data benar, aku mendapatkan ikan sangat besar. Pada wacana narasi tersebut itu dapat diketahui koherensi dialog berjenis informatif. Demikian peta konsep yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.